Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami rindu untuk diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami dan berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini kita mulai dengan Filipi 4 ayat yang ke-6. Tertulis demikian: Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebentar lagi akan meninggalkan tahun 2021. Tahun yang penuh dengan berbagai tantangan, namun sekaligus juga tahun yang penuh dengan berkat. Mengapa disebut tahun yang penuh dengan berkat? Sebab selalu ada berkat di tengah kesulitan yang ada. Ada berkat karena tangan Tuhan selalu menolong kita. Tahun depan kita berharap dan berdoa supaya akan menjadi semakin baik dan pulih. Mutasi virus yang ada menunjukkan semakin melemahnya virus corona. Dan ini menandakan terjadinya perbaikan dan pemulihan, sehingga keadaan di tahun depan kita percaya akan semakin baik dan berbagai peraturan sehubungan dengan COVID akan dicabut. Tidak akan ada lagi karantina, sekolah akan kembali normal, dunia usaha semakin pulih, kehidupan sosial berjalan kembali dengan baik. Namun seiring dengan itu, aktivitas secara online juga akan tetap berjalan dan ada perubahan-perubahan tertentu dalam keseharian kita. Memasuki tahun 2022, marilah kita menyikapinya seturut dengan kehendak firman Tuhan. Ada 7 hal dalam renungan ini yang menjadi sikap kita dalam menyambut tahun yang baru. Yang pertama adalah bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah terjadi. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 tertulis, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apapun yang sudah terjadi di sepanjang tahun ini, biarlah kita syukuri semuanya itu kepada Tuhan. Mengucap syukur adalah baik, dan ini lebih baik daripada mengomel dan bersungut-sungut. Tuhan disenangkan ketika kita mengucap syukur. Karena itu saudara, mari kita berterima kasih kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang telah terjadi di tahun 2021. Yang kedua, saudara, percaya pada penyertaan Tuhan. Dalam Matius 28 ayat 20 bagian akhir, Tuhan Yesus berkata, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara dan saya tidak berjalan sendirian, meskipun mungkin kadang-kadang ada perasaan sendiri. Ingatlah pada janji Tuhan bahwa Ia Immanuel beserta dengan kita, senantiasa ada bersama-sama, berjalan bersama kita sampai kepada kesudahan zaman. Yang ketiga, saudara, miliki hati yang bijaksana. Dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 tertulis, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari belajarlah dari Tuhan, saudara. Minta hikmat daripadanya, agar kita memiliki hati yang bijaksana. Jalani hidup ini bukan sekedar melewati satu hari ke hari berikutnya, tapi sungguh-sungguh menghargai waktu yang ada yang diberikan oleh Tuhan. Yang keempat, saudara, jaga perkataan kita. Dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 tertulis, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Lidah kita, saudara, adalah bagian terkecil
yang diibaratkan seperti api yang dapat membakar hutan, atau kemudi kecil yang dapat membelokkan kapal besar. Mari jaga ucapan lidah kita, supaya kehidupan kita tidak runtuh, tapi dibangun melalui perkataan kita. Yang kelima, saudara, hiduplah untuk Tuhan. Dalam Filipi 1 ayat 21 tertulis, "Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan." Kehidupan yang kita jalani di tahun baru, biarlah kita persembahkan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Jangan lagi kita hidup menuruti keinginan diri kita sendiri dan hawa nafsu duniawi, tapi kita hidup menuruti keinginan Tuhan atas kita. Yang keenam, saudara, jangan khawatir tentang apapun juga. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 tertulis, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Apapun situasi yang akan terjadi, jangan pernah khawatir dalam menghadapinya. Sebaliknya, biarlah kita ambil tindakan untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Yang ketujuh, saudara, berjaga-jaga senantiasa. Dalam Matius 25 ayat yang ke-13, Tuhan Yesus berkata, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Jangan kita tertidur dan terlena secara rohani. Jangan kita larut dalam dosa dunia ini, saudara. Tapi mari kita hidup berjaga-jaga dalam pimpinan Roh Kudus dan selalu siap sedia menantikan kedatangan Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sambut tahun yang baru dengan bersyukur, sebab Tuhan itu baik dan akan selalu baik dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar dan terus menolong kami untuk berjalan dalam kehendak-Mu. Terima kasih untuk tuntunan firman-Mu yang mengajar kami untuk bersikap yang benar dalam menyambut tahun yang baru. Kami mau bersyukur untuk semua yang terjadi, dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kami di tahun yang baru. Ajar kami, Tuhan, untuk memiliki hati yang bijaksana, sehingga kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Tuntun kami, Tuhan, supaya kami menjaga mulut kami dari perkataan-perkataan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami mau hidup bagi-Mu, Tuhan, dan mempersembahkan seluruh kehidupan kami hanya bagi-Mu. Kami tidak mau khawatir tentang apapun juga, tapi kami mau percaya dan sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Tolong kami, ya Tuhan, di masa-masa akhir zaman ini, supaya kami hidup selalu seturut dengan kehendak-Mu. Kami berjaga-jaga senantiasa dan tidak terlena dengan dunia. Terima kasih untuk firman-Mu. Terus berbicara kepada kami, ya Tuhan, dan tuntun kami memasuki tahun yang baru. Kami percaya ada kemenangan, ada pertolongan Tuhan, dan penyertaan-Mu yang sempurna atas kami semua. Berkati kami, Tuhan, dan pimpin kami di sepanjang hari ini. Biarlah semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan dan masalah, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Berikan kekuatan yang sempurna, dan nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus,
dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.